Selamat datang kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-185. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-185 hari ini, kita akan mereview 7 saham, di mana 7 saham ini adalah permintaan atau ulasan dari teman-teman semua, sehingga ini bukan ajakan untuk membeli sebuah saham atau menjual, tetapi hanya kita melihat info teknikal yang bisa teman-teman pakai di perdagangan hari Senin nanti. Kita langsung saja, saham pertama yang akan kita review di part yang ke-185 hari ini adalah saham Jepfa, di mana saham ini ditutup naik 5,11% di level 1645, dan kalau teman-teman perhatikan, dia telah berhasil break di atas resisten kuatnya, yaitu di 1595. Artinya saham ini sudah dari resisten kuat itu sudah berubah menjadi support kuat, dengan target selanjutnya untuk Jepfa adalah menuju ke 40 hari, harga tertinggi di 1760. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau masuk, pertimbangkan support kuatnya sekarang berada di 1595. Kalau misalkan mau entry di level ini, di 1645 atau di 1650, maka harus hitung risikonya ke 1595. Misalkan kalau dia turun dan teman-teman harus cut loss, itu minusnya berapa? Kemudian dengan target ke 1760 itu rewardnya berapa, sehingga teman-teman bisa mengukur risk rewardnya apakah masih menarik atau tidak. Kalau misalkan masih menarik, silakan buy di level 1645 sampai dengan 1650. Tetapi kalau tidak, maka mending tunggu saja di dekat dengan level 1595. Mungkin di 1595 sampai dengan 1605 menjadi range buy yang menarik untuk teman-teman. Tetapi ingat, ketika dia jebol di bawah 1595, maka teman-teman wajib untuk pasang stop loss 3 tick di bawah PBH atau support kuat dari saham Jepfa. Kemudian setelah saham Jepfa, selanjutnya kita punya saham Harum, di mana saham ini ditutup minus 6,64%, hampir ARB. Di sisi bid itu tinggal harga 5275, dan untuk next support dari Harum ini adalah di 5098, dan memang ada support psikologis itu di 5000. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau beli saham Harum di sini, karena teman-teman perhatikan sudah turun kurang lebih dalam 7 sampai 8 hari perdagangan, maka ada peluang besar dia akan mengalami technical rebound. Bisa cegat dia di 5000 sampai dengan 5098. Ketika misalkan besok dia auto reject bawah lagi, open langsung ARB, silakan pertimbangkan untuk entry, untuk masuk, karena dia sudah lebih dekat dengan support-support pentingnya, salah satunya di 5000. Jadi kalau misalkan dia ini 5275, katakan dia bisa besok open dengan ARB lagi kurang lebih 7%, maka dia akan berada di level 4905. Jadi pertimbangkan ketika dia turun mendekati 5000, teman-teman bisa ambil di sana dan cut loss ketika dia jebol di bawah 5000. Jadi itu kuncinya, dan ketika dia mampu bertahan di level 5000 sampai dengan 5098, maka ada peluang untuk Harum bisa melakukan a technical rebound. Terdekat di sini resisten ada di 5323 sampai dengan 5548. Kemudian target jauh adalah menuju ke PBL, yaitu menuju ke 6100. Ini adalah resisten paling kuat untuk saham Harum saat ini. Kemudian setelah saham Harum, kita punya saham Waskita, di mana saham ini ditutup minus 1,75% di harga 1405, dan menariknya adalah penutupan kemarin saham Waskita ini ditutup tepat berada di PBL di 1405, artinya tepat sekali berada di support paling kuatnya, sehingga ini menjadi titik entry yang sangat menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli, silakan buy 1405, 1410 itu range buy yang menarik, dan cut loss jika dia turun di bawah 3 tick. Nah, atau teman-teman bisa pakai 1385, ini bisa cut loss di level ini, atau karena takut lower shadow, ini dia sudah turun namun bisa naik kembali, pasang jauh sekali sampai di 1320. Ini kembali kepada teman-teman mau pakai yang 1385 atau pakai yang 1320, karena sekali lagi takutnya besok teman-teman bisa beli di 1405, 1410, tiba-tiba sahamnya turun dalam sampai mungkin di 1350, teman-teman pasti kena stop loss.
Setelah kena stop loss, saham waskita bisa naik kembali dan bahkan melewati lagi 14.05 dan terus bisa melanjutkan kenaikan. Nah, itu kadang yang buat kita stres untuk masang stop loss, sehingga ada opsi teman-teman pasang lebih jauh lagi sampai ke 13.20. Tetapi kalau merasa bahwa 13.20 terlalu jauh, maka tetap silakan pasang saja di 13.85. Tetapi ingat, ketika waskita naik kembali bisa breakout lagi di 14.05, maka silakan beli kembali saham waskita dengan target kenaikan terdekat berada di 14.55 dan target jauh berada di 16.60 yang menjadi PBH atau resisten terkuat dari saham ini. Kemudian setelah saham waskita, kita punya saham BBKP, di mana saham BBKP ditutup minus 3,39% di harga 570. Dan menariknya, saya ada baca satu artikel, bukan artikel sebenarnya, tapi sebuah PDF, di mana PT Bosowa, ya, yang dulunya jadi pengendali, itu dia membeli saham BBKP lagi. Mungkin dia ambil dari masyarakat, ya, jadi dia beli saham di pasar reguler, kemudian nilainya juga cukup besar, sehingga sepertinya memang ada indikasi masih sedang dalam konsolidasi untuk akumulasi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin terus menambah kepemilikan di BBKP, maka range buy BBKP itu masih berada di range buy yang cukup lebar. 515 itu adalah support paling kuat, kemudian dia punya resisten berada di 610. Walaupun di harga saat ini dia lebih dekat dengan PBH di 570, sehingga memang resikonya masih high. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau beli, yang mau koleksi saham ini, maka lebih dekat dengan 515 adalah sesuatu yang menarik atau deal yang menarik untuk bisa dibeli. Tetapi kalau misalkan dia tidak sempat turun ke 515, teman-teman bisa tunggu buy on breakout di 610 dengan target kenaikan adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi di 845. Sekali lagi, ketika pengendali itu menambah kepemilikan, artinya dia mengetahui bahwa memang perusahaan ini akan menjadi bagus suatu saat nanti. Kemudian juga pemerintah itu sudah membentuk satu lembaga khusus, kalau tidak salah, teman-teman bisa koreksi, itu untuk BBKP dan ISAT, ya. Jadi mereka untuk mengontrol kepemilikan di saham-saham seperti BBKP dan ISAT. Dan ini menjadi satu katalis positif, sehingga masih ada harapan untuk BBKP bisa terus melanjutkan kenaikan. Tetapi balik lagi, investor-investor besar seperti mereka Bosowa atau pemerintah itu tidak punya time frame seperti kita. Bukan hari ini beli dan seminggu atau 3 hari langsung jual. Mereka punya time frame yang sangat panjang. Kalau bisa naik 100%, 200%, baru mereka mulai pertimbangkan untuk divestasi atau menjual sahamnya. Jadi teman-teman manfaatkan momentum itu untuk trading, ya. Ketika dia sudah bisa naik dan rasa cukup, silakan taking profit dan tunggu kembali di level tertentu, di level-level support, atau belilah ketika dia breakout resisten. Jadi di harga 570, menurut saya paling menarik adalah buy on breakout di atas 610 atau tunggu di level 515 sampai dengan 525. Itu adalah level-level buy yang menurut saya direkomendasikan. Selama dia belum masuk ke level tersebut atau selama dia belum breakout, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kemudian setelah BBKP, kita punya saham UNTR, di mana saham UNTR ditutup di harga 21.800 dan saham UNTR ini sudah berada di level 40 hari harga terendah, sehingga memang support selanjutnya adalah sangat dalam. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli UNTR, maka pastikan dia berada di atas 21.800. Ketika dia di bawah itu, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi jauh lebih menarik kalau memang dia bisa naik lagi di atas PBL yang saat ini menjadi resisten terkuat di 22.250. Jadi misalkan teman-teman mau nekat beli, silakan buy di atas 21.800 dengan target kenaikan ke 22.250 dan cut loss ketika UNTR turun 3 tik di bawah 21.800. Kemudian setelah UNTR, kita punya saham Tekim, di mana saham ini ditutup di level 13.050 atau minus 4,75%. Di mana saham Tekim ini sudah ditutup turun jauh sekali di bawah PBL
yang mana PBL kita tahu adalah support paling kuat dari sebuah saham, ini sudah berhasil ditembus sehingga support kuat ini sudah berubah menjadi resisten terkuat. Untuk support terdekat dari Tekim sendiri berada di 12.950, itu ada white line, dan berada di 12.691. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau trading saham Tekim, apalagi karena penurunannya sudah sangat dalam, sudah beberapa hari ini, maka bisa dipastikan ada peluang untuk Tekim bisa rebound kembali. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli, pertama range buy-nya adalah di 12.950 sampai dengan 13.050. Itu range buy yang menarik, dan cut loss jika dia turun di bawah 12.950 ini pasang 3 tick. Tetapi kalau misalkan dia besok open dan turun di bawah 12.950, maka tunggu saja di 12.691 ini sebagai titik untuk kita re-entry. Untuk target kenaikan dari Tekim sendiri terjauh itu berada di 13.700, kemudian di 14.075, di sini adalah PBL atau resisten kuat saat ini, dan terakhir menuju ke 16.800 yang mana itu adalah PBH dari saham Tekim. Dan kita sampai di review saham yang terakhir hari ini adalah saham Wika, di mana saham ini ditutup di level 1725 minus 1,15% di perdagangan hari Jumat kemarin. Menariknya saham-saham konstruksi kemarin tadi kita lihat ada Waskita sudah berada tepat sekali di PBL di 14.05. Sekarang Wika juga berada di dekat dengan PBL di 17.15. Resikonya sudah sangat-sangat low, sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham Wika, maka silakan buy dengan level 17.15 sampai dengan 17.25. Cut loss jika dia turun di bawah 7.15, pasang 3 tick bisa di 1.700, bisa lebih jauh di 16.90, dengan target kenaikan terdekat untuk saham Wika di 17.55, dan target jauh adalah menuju ke 2060, yang mana itu adalah PBH atau resisten paling kuat dari saham Wika. Sepertinya saham-saham konstruksi sudah mulai masuk ke level-level yang menarik, dan juga Waskita tadi, anak usahanya Waskita Toll Road WTR itu telah berdiskusi untuk dilaksanakan divestasi tol Semarang-Batang kalau tidak salah, dan itu akan membuat WTR mendapat cash flow yang bagus sehingga mereka bisa terus menjalankan proyek-proyek barunya, sehingga return yang didapatkan itu pasti akan jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Karena sekali lagi perusahaan-perusahaan konstruksi itu pada umumnya mereka itu proyek menggunakan sistem turnkey, di mana kita kerjakan dulu semua, ketika serah terima baru dibayarkan. Jadi mereka butuh cash flow agar bisa menjalankan semua proyek yang ada. Sehingga salah satu jalan untuk mendapatkan cash flow adalah mereka harus divestasi asetnya agar bisa mendapatkan cash flow. Bisa juga melalui pinjaman, bisa juga melalui right issue, tetapi itu ada sedikit implikasi kepada pertama, kalau di bank berarti mereka harus menanggung beban bunga setiap periodenya yang cukup besar, sehingga pasti akan mempengaruhi kinerja bottom line-nya. Kemudian kalau mereka right issue, maka itu sangat mengganggu sekali buat para pemegang sahamnya, karena para pemegang saham pasti akan merasa kecewa karena sahamnya terdilusi, yang tadinya mungkin kepemilikannya 5%, sekarang setelah right issue jadinya mungkin 3% ketika mereka tidak mengeksekusi haknya. Sehingga divestasi menjadi satu opsi yang paling win-win solution yang didapatkan oleh emiten-emiten konstruksi untuk bisa memperoleh cash keras agar bisa terus menjalankan operasional perusahaannya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-185. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semua teman-teman yang lain dapat informasi yang sama dan juga dapat mengerti apa yang harus dibeli, apa yang harus ditradingkan di hari Senin nantinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.